bisa ada kekhawatiran terulang kembali sejarah yang lama sesama Islam sendiri saling menyerang dengan dasar agama itu. Kita harus pahami sejarah itu secara kritis ya. Bahwa sepanjang sejarah 13 abad jangan kita angkat figur Hajjaj dan kita lupakan sekian belas abad yang penuh dengan keindahan. Itu sangat tidak objektif. Kemudian tentang Ahmad Ibn Hanbal, memang betul bahwa pada saat itu dia di penjara, tapi siapa yang rezim yang berkuasa pada saat itu Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini adalah paham yang menyimpang di dalam ajaran Islam. Nah, tetapi ada bagaimana bisa dikatakan itu menyimpang. Sebenarnya kalau Anda berkuasa menggunakan syariat Islam itu, yang menjadi tolak ukur dalam sistem kepemimpinan Islam itu kan Rasulullah dan Khilafah Rashidah, empat kekuasaan ini. Oke, tadi rezim Mu'tazilah yang menyimpang itu sendiri berarti kan mempergunakan juga agama sebagai carte blanche ya untuk menghajar musuh-musuhnya ya, dan bagaimana kita dapat memberikan penilaian bahwa ini menyimpang atau tidak, itu tadi pertanyaannya ya. Nah itulah, jadi kalau sekarang lebih kontemporer ya, pengalaman di Sudan dan pengalaman di Pakistan, dan kalau syariat Islam dilaksanakan di Sudan zaman Ja'far Numairi, itu kan secara teatrikal ya, waktu syariat Islam dilaksanakan itu semua botol bir dan sebagainya dikumpulkan di lapangan dan dibakar. Oke, yang kedua, para pencuri ayam, orang-orang miskin yang mencuri seperti kambing, seperti ayam itu dipotong tangannya untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam itu dilaksanakan. Jadi bukan koruptor, bukan orang-orang yang begitu, karena di benak pelaksanaan syariat Islam, di benak para pemikir pelaksanaan syariat Islam itu ya hukum hudud itu diterapkan kepada pencuri-pencuri orang-orang miskin ini. Yang jelas barangnya kelihatan tangible diambil. Sekarang yang kedua, seperti di sana juga, karena konsepnya itu ada kafir dhimmi, jadi orang-orang non-Islam yang ada di Sudan Selatan kalau nggak salah, itu kemudian menjadi second class citizen berdasarkan penerapan syariat Islam ini. Yang ketiga, para perempuan. Data Anda ini cukup akurat atau bagaimana? Akurat, saya baca di semua sejarah di pelaku problem kita, saya punya data yang lain yang tidak sama seperti data Anda. Artinya kalau syariat Islam dilaksanakan oleh rezim yang dolim, itu yang paling dirugikan ada yang madlum itu. Karena kita jangan cari rezim yang zalim. Kenapa kita cari rezim yang zalim sementara di sana ada pemimpin-pemimpin yang adil? Emangnya kita sudah kehabisan tenaga? Ya, ini kan pengalaman kalau penafsiran dalam sistem politik kita yang seperti ini, apakah bisa kita melihat sistem yang bisa mengeluarkan pemimpin yang tidak zalim misalkan? Bisa, itu hal yang bisa. Bagaimana caranya? Orang yang adil itu sebenarnya ada tapi tidak dapat dukungan. Nah, ini persoalannya kan di sini. Kalau sudah bicara politik kan bicara dukungan. Oke, jadi mungkin ada kekhawatiran ini juga kalau mengemuka maka ini akan menjadi kontraproduktif ya terhadap situasi politik kita. Tapi sebelum kita bicara sistem politis, kita dengarkan dulu Pak Ustadz. Ya baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya, pemirsa masih bersama saya Rahmata Barat dan masih bicara mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ya, Pak Ustadz. Iya. Betul. Jadi penerapan syariat Islam ini memang bisa kita sebut sebagai fardhah syariah wa dzurrah basyariah. Artinya sebuah kewajiban syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan begitu juga sebuah tuntutan dan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena memang syariat Islam ini penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan inilah yang sering tidak ditonjolkan dan dikemukakan oleh para ahli. Justru yang muncul selama ini adalah kecurigaan dan ketakutan yang ditanamkan sehingga masyarakat makin takut. Sekiranya syariat itu diungkap secara transparan dan baik, maka kita akan temukan bagaimana syariat itu mampu secara efektif meredam kejahatan. Begitu juga ketidakadilan itu yang paling efektif pemberantasannya adalah dengan syariat. Ketika mana hukum sudah tidak mampu lagi memperlakukan para koruptor, memperlakukan para penyeleweng BLBI sekarang ini, maka pada saat itu sebenarnya kita sadar bahwa agama bisa menjadi solusi. Iya, oke, baiklah. Menjadi solusi. Sebelum kita dengarkan nanti pendapat dari Pak Muslim dan Pak Agil, bagaimana agama bisa menjadi solusi dari problem kita yang sangat kacau dan amburadul tadi secara hukum menurut Pak Ustadz. Kita dengarkan dulu penelpon yang sudah standby. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya Wisnu dari Kebayoran Baru. Silakan Pak Wisnu. Saya seorang Muslim dan saya meyakini benar bahwa syariat Islam itu kalau dilaksanakan akan menimbulkan ketertiban. Tapi saya melihat 7 kata di dalam konstitusi itu dari sisi yang lain. Saya melihat bahwa konstitusi itu merupakan satu perjanjian ya, sebuah perjanjian, sebuah common platform dari semua komponen bangsa ini. Dan kita tahu kalau sebuah perjanjian itu harus dimengerti oleh semua pihak ya. Seperti kontrak ya Pak ya? Seperti kontrak. Kontrak politik. Jadi iya, kontrak politik. Jadi kalau
sebuah perjanjian tidak dimengerti oleh salah satu komponen atau beberapa komponen, itu saya kira kita tidak adil gitu. Jadi saya kira saya melihat bahwa 7 kata di dalam konstitusi itu ibaratnya sebuah cover dari sebuah buku. Jadi PR atau tugas dari umat Islam sekarang adalah membuat isi buku itu sehingga bisa dibaca oleh semua orang, bisa dimengerti apa sih syariat Islam. Jangankan oleh orang non-Muslim, oleh orang sesama umat Muslim sendiri itu masih bingung ya Pak Wisnu ya. Baiklah. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Dan ya, saya ke Mas Agil dulu ya. Bagaimana 7 kata dari konstitusi itu bisa diungkap, karena umat Islam sendiri masih bingung sebetulnya apa yang dimaksud dengan syariah Islam. Apalagi yang kita masih membutuhkan waktu proses yang sangat panjang ya, gradual, step by step, sedikit demi sedikit. Mari kita melakukan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu sendiri, internalisasi pemahaman yang dalam tentang Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan juga, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Pertama kali konsepnya yang baik, kemudian amalkan, implementasikan itu konsep itu. Baru terakhir, wa qala innani minal muslimin, katakan aku orang Islam. Jadi kalau belum sudah mengatakan aku orang Islam tapi amalnya belum baik, pemahaman Islamnya belum mendalam, bahkan mungkin menindas atau menzolimi orang-orang yang lemah, maka itu akan mencoreng nama Islam itu sendiri. Bukan berarti saya akan mengangkat sisi negatifnya saja, tapi sejarah membuktikan bahwa dalam perjalanan Islam itu sendiri banyak lembaran-lembaran yang mencoreng atau apa namanya, yang menjadikan fitnah terhadap Islam itu sendiri karena pemahamannya yang dangkal, kefanatisme kemadhaban, kesektean, sehingga menjadikan ada kelompok yang fanatik, sehingga Islam itu kayaknya hanya mereka itulah yang Islam, yang lain kurang Islam, yang lain menyeleweng atau keluar dari Islam. Ada cap-cap yang kemudian melihat masyarakat yang majemuk itu bisa saya contohkan satu lagi. Kalau dulu terlalu lama, yang baru saja barangkali belum lama ini, di Saudi Arabia tahun 79 ada kelompok yang menamakan dirinya kelompok Imam Mahdi, dipimpin oleh seorang namanya Juhaiman. Saya pun tidak simpati pada gerakan mereka, akan tapi langsung saya dicap itu ada kelompok kafir. Padahal belum saya nggak setuju dengan mencap mereka langsung kafir. Kelompok manapun juga, walaupun saya juga nggak sependapat dengan gerakan Juhaiman yang menguasai Masjidil Haram, kemudian beberapa orang haji dijadikan sandra. Nah, itu antara lain contohnya. Baiklah. Mungkin sebelum ada tambahan, ada penelpon lagi, kita dengarkan lagi. Sedikit saya jawab nanti. Silakan Pak Wisnu silakan. Jadi dengan Pak Wisnu yang betul, kalau secara perspektif sosial, ya kita mengakui bahwa perlu sosialisasi syariat Islam itu. Tetapi salah satu juga dari konsep sosialisasi itu tidak melemparkan pernyataan yang kontroversial tentang syariat. Kan aneh tokoh Islam berbicara tentang syariat, menakut-nakuti umat Islam tentang bahaya kalau diterapkan syariat Islam. Ini sesuatu yang aneh. Jadi tidak menunjang itu tadi dengan sasaran itu. Walaupun mungkin melihat realitas politis yang memang sistemnya. Tetapi sebuah isu dilempar ke masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, itu kan menimbulkan image bahwa justru kita ingin menarik simpati dan menjelaskan apa itu syariat. Ya, maaf ya. Baiklah. Tadi Pak Ustadz Daud sendiri sudah mengatakan Mu'tazilah menyeleweng. Nah, ini kan sudah salah satu memberikan stigma yang stigma itu akan muncul, dan biasanya yang paling mudah memberikan stigma adalah yang berkuasa ya. Itu tadi kekhawatiran bahwa kalau mungkin bisa stigma ini menyeleweng, atau kalau dulu stigmanya yang paling menyeramkan adalah komunis mungkin ya. Dan kita dengarkan penelpon yang sudah standby. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Irsyad dari Pondok Gede. Silakan Pak Irsyad. Ya, assalamualaikum Bapak sekalian. Waalaikumsalam. Ya, saya seorang Muslim Pak, dan saya sangat bangga sebagai seorang Muslim. Tapi hari ini saya melihat dan menyaksikan sebuah hal yang ironi, Bapak sekalian yang mengaku sebagai Muslim yang sudah lama dari awal mengucapkan kalimat syahadat, ternyata dalam hati Bapak sendiri belum ada keyakinan untuk bisa melaksanakan syariat Islam. Bagaimana itu semua Pak? Bagaimana Bapak bisa meyakini bahwa Islam sebagai perangan hidup Bapak, tapi Bapak masih takut akan syariat Islam bisa hidup di negara kita ini? Dan hilangkan ketakutan itu semua. Bila kita yakin bahwa Islam adalah sebuah agama yang benar dan itu menaungi semua masyarakat, kita tidak perlu takut oleh masyarakat lain. Dan juga agama lain itu insya Allah akan dapat mengerti terhadap kondisi kita. Baiklah Pak Irsyad, jadi kalau dimasukkan syariat Islam, Anda yakin bahwa tetap masyarakat yang non-Muslim bisa hidup damai ya Pak Irsyad ya? Saya yakin, karena Islam adalah Allah yang alamin. Baiklah. Kenapa sekarang seperti itu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Irsyad.
Ya, kita dengarkan Bung Muslim dulu lah. Kenapa kok kita ini orang Islam tapi kok menentang, kenapa Anda tidak setuju bahwa itu dimasukkan ke dalam konstitusi? Saya kira seperti Pak Said Akil bilang bahwa ini problemnya karena persoalan syariat itu adalah persoalan tafsiran ya. Siapa sekarang yang sedang berkuasa, yang kemudian menjadi rezim itu, yang kemudian menggunakan salah satu tafsiran. Lalu tidak ada kesepakatan, berarti dalam Islam tidak ada kesepakatan. Seperti salah satu contoh ya, seandainya... Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu kebanyakannya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Lalu sekarang saya tanya, tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang syariat, hudud dan sebagainya, adakah ayat mutasyabihat? Bagi saya, kalau hudud itu dilaksanakan kepada orang miskin yang mencuri ayam, tangannya dipotong, saya keberatan dan saya takut pelaksanaan syariat Islam seperti itu. Umar bin Khattab sendiri sudah memulai filsafat seperti itu. Ketika zaman pacaklik, ketika zaman susah, Umar bin Khattab tidak menerapkan. Jadi ahli fikih Islam tidak seawam itu dalam menerapkan syariat Islam. Bukan tidak seawam itu, Pak. Jadi kalau umpamanya, tadi Bapak bilang sendiri ya, seperti Mu'tazilah itu menyimpang, itu salah satu hal. Sekarang Bapak pakai Umar bin Khattab misalnya kan di lain soal hudud misalnya. Soal misalnya bahwa persoalan kafir dhimmi itu kan persoalan secara teologis di dalam politik kita, teologi politik kita itu kan belum selesai, Pak. Apakah orang non-Islam itu bisa mempunyai equality sebagai citizenship, sebagai warga negara? Kalau seandainya kita melaksanakan dengan syariat Islam itu di dalam politik ini dengan konsep kafir dhimmi misalnya. Nah, itu kan salah satu contoh misalnya. Kafir itu kan hanya sekedar istilah kan. Secara hak di lapangan apa ada yang berbeda? Baiklah. Kalau masuk jadi sekolah apakah sekarang orang kafir zimmi dihalang-halangi? Saya kira dalam sejarah sendiri tidak ada. Baiklah, sebelum bicara misalnya salah satu contoh sekarang, bolehkah menurut Bapak bahwa di dalam Republik Indonesia seperti ini melaksanakan syariat Islam, orang non-Islam boleh jadi presiden? Oh, ada aturan khusus. Nah, kan? Ada aturan khusus yang bersumber dari Al-Quran. Itu kan karena tafsiran Bapak tidak membolehkan orang non-Islam. Bukan, kita ini Islam saya membolehkan siapa saja kalau itu adil, itu bisa jadi presiden. Tolong cari dari. Baiklah. Jadi bukan kita bicara soal bagaimana hak-hak yang kamu bukan soal berdalil, soal bagaimana kita menghasilkan dalam. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, tadi terakhir kita dengarkan Pak Muslim Abdurrahman mempertanyakan bagaimana seandainya diberlakukan syariah Islam itu apabila pemimpin kita dari non-Muslim dan apakah ada dalilnya yang memperbolehkan ya. Tadi silakan Mas Muslim. Kontrak sosial kita itu bagaimana dan kekhawatiran Anda kalau ini diberlakukan itu menjadi kontraproduktif seperti apa? Itulah yang sering dibicarakan bahwa kebesaran dari pemimpin Islam, the founding fathers kita itu, karena mereka memikirkan bahwa negeri Indonesia ini adalah merupakan kontrak sosial untuk hidup bersama di dalam sebuah wilayah politik tertentu kan. Nah, kalau itu persoalannya berarti kalau kita milih RT, milih RW, milih gubernur, milih siapapun, itu kan harus ada persyaratan objektif tanpa mempertanyakan apakah dia Islam atau tidak Islam kan persoalannya. Karena ini kontrak sosial gitu loh. Ya, ini sebenarnya masalah yang lebih prinsip, bukan berarti kalau dengan begini gitu loh. Kita mempertanyakan apakah orang Islam harus toleran terhadap orang Kristen. Itu di luar persoalan ini sebenarnya menurut saya. Persoalan tatkala kita harus mendudukkan kita hidup di dalam sistem negara modern state itu dan nation state itu, kemudian kita kan harus bikin kontrak sosial, itu problemnya. Oke, modern state dan nation state itulah membuat maka sulit sekali syariah-syariah itu diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik seperti sekarang, Mas Agil. Sebenarnya tidak begitu. Yang perbedaan saya dengan Pak Daud misalkan, sebenarnya hanya persoalan menformalkan atau tidak itu saja. Apakah negara itu ikut gitu atau tidak. Sebenarnya ini undang-undang dasar. Bukan undang-undang biasa, bukan peraturan daerah, bukan peraturan, undang-undang dasar. Kalau ini diformalkan, akan berakibat panjang sekali. Semua undang-undang semua akan berubah. Sementara Anda melihat bahwa domain itu harus tetap terpisah ya, public domain dengan private domain ya. Seperti tadi yang mau didengarkan? Seperti tadi yang saya ingin mengomentari tadi yang menelpon Pak Irsyad, ya. Pak Irsyad, jangan dikira bahwa ulama NU, kiai-kiai NU dan ulama Muhammadiyah akan mengambil keputusan yang saya katakan tadi tidak melalui berpikir yang matang, yang mendalam. Yaitu karena ingin mendahulukan bagaimana persatuan bangsa ini kokoh kembali. Tapi itu sikap semua NU, ulama, semua NU pertama kali dahulu dengan Muhammadiyah di BPUPKI dan panitia kecil, saya kira itu sudah sangat cukup mewakili bahwa mereka sudah memikirkan sebenarnya masa depan bangsa ini. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya adalah sebuah permainan politik ketika tokoh-tokoh Islam itu tidak lagi dilibatkan sehingga akhirnya 7 kata itu dicoret. Pak Daud, bukankah perubahan mungkin pikiran manusia kan juga naik
naik turun seperti obat. Betul, ya mungkin pada satu saat menyetujui lalu kemudian tidak menyetujui, bukankah itu sah-sah saja? Kalau Mbak, sejak tahun 35 muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, padahal waktu itu ulama masih ulama pesantren murni ya, belum ada sarjana, belum ada yang lulusan